Yo, para Wiberbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di segmen Wibu Spoiler kali ini gue mau ngebahas Mobuseka lagi. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah beberapa kejadian yang ada di ending WN Mobuseka. Tapi ya belum gue sebutin di video kemarin ya. Atau ya mungkin gue udah lupa gitu ya, maklum lah udah usianya gitu. Dan ya bisa dibilang ini adalah tambahan dari beberapa pembahasan sebelumnya. Intinya sih kayak gitu aja lah. Dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes. Dan buat bacain orang-orang yang udah pada donate gitu ya, gue bakal bacain di akhir video. Jadi ya buat lu yang pengen dengerin orang-orang yang pada donate, lu bisa nonton video ini sampai akhir. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, Luxion, Claire, dan Brave, mereka bertiga bakal hancur. Yap, lu nggak salah dengar, 3 karakter superior itu bakal hancur. Lah, kok bisa? Itu dikarenakan perang yang terjadi di game ketiga yang melibatkan para AI dan senjata biologis yang berakhir dengan mereka semua pada hancur. Tapi tenang, walaupun mereka semua udah pada hancur, Leon dan Luxion itu udah mengantisipasinya duluan kalau kejadian begitu benar-benar terjadi dengan cara memindahkan kesadaran Luxion dan Claire. Kesadaran Luxion bakal dipindahkan sama Leon ke semacam benda yang mirip kayak HP gitulah, tapi itu bukan HP. Sedangkan kesadarannya Claire itu bakal dipindahkan ke database yang ada di istana kerajaan. Jadi tugasnya Luxion dan Claire itu bakal berubah secara total. Yang tadinya tugas mereka itu melindungi kerajaan secara terang-terangan, bakal berubah menjadi melindungi kerajaan dari balik bayangan. Dan di sini nggak ada yang tahu ya kalau sebenarnya Luxion dan Claire itu belum hancur, kecuali Leon dan keempat istrinya. Jadi ya yang tahu Luxion dan Claire itu belum hancur cuma Leon, Olivia, Angelica, Milin, dan Noel. Cuma mereka berlima doang yang tahu kalau Luxion dan Claire belum hancur. Karena Leon dan keempat istrinya itu udah sepakat agar Luxion dan Claire cukup mendukung kerajaan dari balik bayangan. Biar masyarakat kerajaan Hogwarts tidak bergantung ke para AI lagi seperti yang terjadi di game ketiga. Gue spill dikit nih ya. Jadi di game ketiga semua orang itu pada bergantung ke para AI dan senjata biologis yang malah mengakibatkan perang besar dan hancurnya para AI dan senjata biologis. Nah, karena hal itu, Leon dan keempat istrinya sepakat untuk merahasiakan keberadaan Luxion dan Claire yang belum hancur. Selain itu, Leon juga pengen masyarakat kerajaan Hogwarts hidup dengan mandiri dan bisa berkembang tanpa bantuan dari para AI. Tapi ya semenjak kesadaran Luxion itu berpindah, Luxion udah nggak punya kekuatan superior lagi ya kayak sebelumnya. Karena bentuk tubuhnya itu udah bukan pesawat perang lagi, melainkan cuma sekedar ya kayak smartphone gitulah. Jadi ya harusnya mulai dari game keempat nanti ketika Leon gelut itu udah murni kekuatannya Leon tanpa adanya kekuatannya Luxion. Sedangkan buat nasibnya Brave ya, dia itu tidak diketahui karena ya informasi tentang Luxion dan Claire yang ternyata belum hancur aja itu ada di epilog bagian akhir. Jadi ya nasib Brave itu bener-bener gak tahu apakah dia udah hancur atau belum. Tapi ya itu masih di web novel, sedangkan di light novelnya gue belum tahu apakah Luxion, Claire, dan Brave itu bakal hancur juga atau enggak. Karena light novelnya sendiri itu kan baru memasuki pertengahan game ketiga, belum sampai ke klimaks dari game ketiga. Ya berdoa aja lah semoga mereka bertiga itu nggak hancur di game ketiga. Kedua, semenjak Marie hamil, Leon dan Julius bakal jadi posesif banget ke Marie. Bahkan Marie sampai nggak boleh keluar rumah gitu. Dan beberapa kali Marie mau coba kabur kan dari rumah, tapi selalu ketangkep sama Carla atau sama Kel. Yang ya nanti si Marie itu bakal diceramahin sama Carla atau Kel. Dan untung aja gitu ya ketangkapnya bukan sama Leon. Kalau ketangkapnya sama Leon, gue yakin banget itu Leon bakal ngebacot sampai mulutnya berbusa anjir. Ketiga, anak-anaknya Leon bakal minta dibacain kisah heroik Leon pas perang besar di game ketiga. Dan gak ada satupun anaknya Leon yang tidak mengagumi bapak mereka. Semuanya itu pada kagum sama Leon. Bahkan Olivia juga ngasih tahu gitu kalau mereka juga manja banget ke Leon. Buat yang udah nonton video gue pas ngebahas para reinkarnator, pasti lu pada tau lah kalau Leon itu kan manjain Marie banget pas Marie masih kecil.
Nah, dengan sifat begitu bukan hal yang aneh dong kalau Leon juga manjain banget anak-anaknya. Jadi ya wajar banget gitu kalau anak-anaknya Leon jadi manja banget ke Leon, kalau Leon aja manjain anaknya. Dan yang terakhir, Leon bakal pergi dinas ke luar benua. Dan lu nggak salah dengar, Leon bakal pergi ke luar benua dan bakal ditemenin sama Luxion. Tapi kayak yang gue bilang tadi, kalau bentuknya Luxion itu udah berubah. Jadi Leon bukan ditemenin sama bakso metal lagi, melainkan ditemenin sama Luxion yang bentuknya udah mirip kayak HP gitu lah. Nah, tapi walaupun di luar benua, Leon itu masih bisa mengawasi kerajaannya dengan cara menghubungi Claire lewat Luxion. Tadi gue udah bilang kan, kalau kesadarannya Claire itu dipindahkan ke database yang ada di istana kerajaan Holford, yang ngebuat Leon bisa terus ngawasin kerajaan Holford melalui Claire. Nah, Leon pergi dinas keluar benua itu dikarenakan dia harus jadi guru di salah satu akademi yang ada di luar benua. Dan ternyata akademi itu adalah latar tempat dari Otome Game seri keempat. Jadi sebenarnya WN-nya itu masih gantung banget karena ya di epilog Leon itu baru memasuki seri keempat dari Otome Game yang kemungkinannya nanti bakal ada di LN-nya. Dan ya pasti bakal banyak perubahan cerita sih, terutama di game ketiga aja yang udah beda banget gitu ceritanya. Jadi ya setelah game ketiga gue nggak yakin gitu Leon bakal langsung jadi raja dan menikahi para haremnya. Kemungkinan ya Leon bakal langsung dikirim gitu ya buat pergi keluar benua, atau mungkin ada suatu kejadian tertentu yang ngebuat Leon harus dikirim keluar benua. Yang jelas ya kemungkinannya ceritanya itu bakal berubah secara total, karena di game ketiga aja perubahannya itu udah banyak banget. Tapi ya inti cerita dari game ketiga sih masih sama, yaitu melibatkan para AI dan senjata biologis. Jadi ya kemungkinan dari Luxion, Claire, dan Brave itu bakal hancur masih gede banget lah. Jadi ya yang pengen Luxion, Claire, dan Brave itu nggak hancur ya berdoa aja gitu. Semoga di light novelnya dirubah biar Luxion, Brave, dan Claire itu nggak hancur. Dan ya gue juga berdoa sih semoga mereka bertiga itu nggak hancur, karena ya ngeliat mereka bertiga cekcok itu asyik gitu loh. Oke lah cuy, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Tian Slen. Bang, apakah dunia Otome Game Sekai wa Mob itu bumi di masa depan atau dunia lain? Kalau masalah ini sebenarnya gue nggak tahu secara pasti sih. Cuma kalau gue boleh berteori gitu ya, karena ada beberapa clue yang menyebutkan gitu. Gue berteori kalau dunia dari Otome Game Sekai wa Mob itu adalah bumi di masa depan, bukan dunia lain. Karena ada beberapa clue yang menyebutkan kalau dunia dari Otome Game Sekai wa Mob itu adalah bumi di masa depan. Tapi itu masih sekedar teori aja, dan ya mungkin nanti kapan-kapan bakal gue bahas lah beberapa clue yang menyebutkan kalau dunia Otome Game Sekai wa Mob itu adalah bumi di masa depan. Yang kedua ada dari Anonim. Halo bang, ya halo juga, thank you ya Cuke atas donasinya. Yang ketiga ada dari Cuman NPC. Bagusan MC Tomodachi Game atau Otome Game? Kalau disuruh milih di antara mereka berdua, gue agak susah milihnya cuk. Cuma kalau emang ditanya yang bener-bener gue suka, gue bakal jawab Leon dari Otome Game. Leon itu relate banget gitu psikolognya sama orang-orang yang ada di dunia nyata, yang dimana ya iri hati, dengki, benci sama orang yang ngeselin gitu. Itu bener-bener relate gitu sama kehidupan nyata. Dan suka manjain ade itu ya relate banget lah. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu kan. Keempat ada dari Uzumaki 12. Kalau baca web novel atau light novel di mana ya? Kalau boleh tahu. Atau kalau pakai aplikasi penerjemah, aplikasi apa yang dipakai? Gak perlu wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gak apa-apa. Maaf, cuma bisa segini. Iya, gak apa-apa cuk. Thank you banget ya cuk ya atas donasinya. Dan buat masalah gue baca web novel atau light novel itu di web mana? Jawabannya gue baca random. Ya gue cari di Google Translate, gue dicari di Google aja gitu. Mana yang ketemu ya udah gue baca, walaupun tata bahasanya acak-acakan gitu ya. Ya udahlah, setidaknya gue masih bisa paham gitu sama bahasa yang dipakai, walaupun itu ya mesin translate gitu, bukan human translate. Dan buat aplikasi penerjemah apa yang dipakai ya gue nggak mau ribet gitu, jadi gue pilih pakai Google Translate aja yang
emang udah disediain gitu dari Chrome. Jadi ya gue nggak punya saran gitu di web mana ketika lu baca, karena ya gue sendiri aja bacanya random gitu. Kalau ada yang bahasanya bagus ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udahlah, baca aja yang ada. Ya kayak gitu kalau gue sih. Kelima, dari Milin bini gue. Cara bisa fokus baca novel gimana? Biasanya gue orangnya males. Kalau ini pertama lu harus suka dulu yang namanya membaca. Kedua, dari suka lu bakal jadi hobi. Nah, dari situ lu pasti bakal ya mulai suka lah ngebaca novel gitu. Mulai hobi buat ngebaca novel dan gak males. Dan kalau lu masih gak bisa juga, lu ketika lagi di kamar mandi, maksud gue ketika lu lagi berak, lu baca novel, lu pasti bakal fokus di situ. Karena ketika lu lagi berak itu pasti imajinasi lu bakal tinggi banget. Gue yakin banget, hampir semua orang ketika lagi berak imajinasinya bakal tinggi banget, termasuk gue sendiri. Yang keenam ada dari Dance. Nokin yang ini bang, Watashi no Ryoku wa Heikichin dete itayone. Penasaran gue, misteri di akhir episodenya. Ya mungkin nanti bakal gue bahas ya cuy. Gue masukin ke list dulu nih. Nanti kalau ya beberapa pembahasan yang pengen gue bahas sudah selesai, nanti bakal gue bahas lah. Intinya ya request aja lah sebanyak-banyaknya. Gue bakal bikin listnya dulu ntar, yang mana yang bakal gue bahas selanjutnya. Ketujuh ada dari Nolep. Ngopi dulu bang, biar nggak panik. Oke, ngopi dulu cok, biar warnya nggak panik ya kan, biar nggak ngehang HP-nya. Dan terakhir ada dari Gaeng. Lagi bosan aja? Iya bosan. Thank you banget nih ya cok ya. Sering-sering nih bosannya, biar sering-sering ngasih donasi juga gitu kan. Ya itu aja sih orang-orang yang pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang gue taruh di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.